Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali dia tuh anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak, izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Kali ini delegasi murni. Yes. Doktor luar negeri. Wow. Nah, dokternya coba lihat bidang apa sebentar, kita lihat. Engineering, mana dia? Departemen Industrial Engineering, optimasi, transportasi, dan logistik. Logistik. Dah, seminar ilmiah. Seminar ilmiahnya dibaca. Seminar ilmiah itu keterangan bawahnya kayaknya ya. Seminar ilmiah. Oke, ini dia Muhammad Arya Zamal. Arya. Lu pernah Zoom ya? Iya, benar sekali. Iya, Zoom. Waktu Logistik. di mana itu? Di Belanda. Di Belanda. Ini S3-nya apa ya namanya? Ya. S3-nya tuh tadi ya di departemen itu Industrial Engineering and Innovation Science. Oke. Terus kalau bidangnya optimasi, transportasi dan logistik. Jadi kalau ngelihat di bidang ini tuh biasanya ada dua sisi gitu. Yang pertama dari sisi objeknya apa, logistik dan transportasi, dan sisi yang kedua tuh kita analisisnya tuh pakai metode apa. Nah, metodenya tuh optimasi gitu. Jadi bidangnya optimasi logistik. Terlalu pagi untuk Pagi apa? Dia juga diem, dia bingung. Intinya logistik, tapi ini bagian di optimasinya. Betul. Iya. Contoh kasusnya deh, misalnya apa biar gampang. Contoh kasusnya misalkan Cing Abdel sama Bang Gilbas mau buka pengiriman paket nih. Iya. Nah, itu kan harus ada beberapa keputusan kan? Ya. Contohnya keputusan yang paling pertama tuh di mana mau punya gudangnya. Oke. DC Cakung itu ya? Nah, DC Cakung tuh. Ya. Nah, cara menentukan di mana gudangnya itu kan harus ada perhitungan kan? Oh. Pendekatannya tuh yang pertama kan harus nyari si demand-nya tuh ada di mana. Si orang yang bakal istilahnya tuh yang bakal Jadi pakainya. ya. Terus yang kedua kan si gudangnya itu harus dekat dengan infrastruktur tuh. Ya. Nah, untuk ngitung itunya, itu tuh ada perhitungan matematika khusus gitu. Oh. Gitu, salah satunya ya gitu. Jadi yang di DC Cakung juga pakai ini nih, nentuinnya. Harusnya pas nentuin di mana dia mau bikin si DC-nya tuh, dia harus nentuinnya tuh pakai beberapa teknik lah gitu. Tapi kan kalau misalnya satu
ekspedisi gitu, dia punya banyak gudang kan? Apa berapa sih? Misalnya kayak di Jakarta, Iya, dia banyak. gudang punya banyak. Oh, Kan? kalau DC-nya mungkin DC itu yang utamanya ya? ngepulnya ya di Ngepulnya utama, tapi Satu. biasanya ada istilah tuh pengumpan, ada feedernya gitu. Oh, Nah, contohnya misalkan di daerah dekat sini tuh ada gudang yang sifatnya untuk penyimpanan sementara. ya. Gitu. Nah, biasanya kalau di logistik kita nyebutnya satelit lah gitu. Nah, dari satelit masuk ke DC utama atau yang biasa kita sebutnya hub-nya gitu. Nah, dari sana baru mau ke mana, misalkan ke Sumatera, ke Jawa bagian barat, Jawa bagian timur. Nah, dari sana biasanya lainnya. atau nerima juga. Nerima juga sama gitu. Makanya kalau misalnya ada masalah yang di DC Cakung itu ya, Iya. biasanya tuh masalah utamanya tuh di sortingnya gitu. Kan yang masuk ke sana tuh untuk berbagai macam Iya, daerah kan. iya. Dia tuh harus disorting dulu tuh mau kemana tuh. Gitu. Nah, sistem sortingnya tuh ada lagi, beda lagi. Ada lagi salah satu bagian dari sistem logistik, namanya biasanya disebut sistem pergudangan atau warehousing. Jadi logistik tuh luas, Cing. Iya. Iya, ternyata ya. Optimasi transportasi dan logistik. Iya. Nah, yang lo apa? Gua yang transportasi dan logistiknya itu. Oh, transportasi dan logistik. Termasuk yang sorting itu juga. Enggak ya? Yang gua enggak. Berarti yang posisi tadi gimana ininya apa? Nah, transportnya? sebenarnya kalau mau kita bedah si transportasi sama logistik, itu tuh kalau transportasi mah intinya kita mau mindahin barang dari titik A ke titik B. Ya. Nah, kalau logistik tuh ada istilahnya tuh added value-nya apa gitu. Contoh tadi penyimpanan, packaging-nya gimana gitu. Terus juga sama kalau si logistik ini tuh dia mau, kalau misalnya tadi mau ngirim kemana untuk beberapa barang kan perlu barangnya ada apa enggak gitu. Jadi masuk inventory-nya gitu. Emang terlalu pagi ini sih. Masa gua nggak ada yang masuk dikit juga? Nggak kebayang tuh dikit juga, gila ya. Hah? Cuman tahu itu doang nih, dekat sini ada infrastruktur, gua tahu. Iya, berarti yang dipelajarin itu. Bukan si yang sorting di dalamnya, Bukan, si bukan. gudang. Ini kurirnya kemana, biar optimal. Iya. Betul. Apa namanya? Iya, gudang yang satelit-satelitnya tadi. Termasuk kayak misalnya ya JNE misal. Iya. Dia pengen buka nerima si kan dia franchise kalau nggak salah ya. Betul. Ada misalnya gue pengen buka. Oh iya benar. Nah dia tuh nentuin juga gak? Nentuin juga karena Lokasinya di sebelah sini nih, karena gue udah hitung kalau di sini akan jadi lebih boros atau gimana? kayaknya ada dua pendekatan sih, Cing. Yang pertama bisa mereka mungkin udah ada lokasi-lokasi khusus, atau yang mau franchise-nya dia mau misalnya udah punya aset gitu, tempat di sini. Nah nanti si orang GNA-nya atau orang ekspedisinya mereka lihat itu tuh ada di area yang mana bagus atau enggak gitu. Oh. Gitu biasanya tadi kedekatan sama misalkan komplek kayak daerah Iya, sini kan iya, komplek iya. Palapa nih misalnya. Nah biasanya kalau mau ngebuka ya boleh daerah komplek karena mungkin banyak orang yang bakal ngirim ke sana gitu. Oh. Karena nanti kan yang akan jemput orang JNE-nya juga kan. Iya. Nah Barang tapi ke itu bisa jadi kita. satu model bisnis sendiri gitu. Apanya? Jadi ada si ekspedisinya dia jemput ke rumah gitu. Kayak misalnya Paxel kan pick up ke Oh iya rumah benar, kan. Paxel jemput ke rumah. Nah, gitu. Betul. Jadi, itu juga salah satu bidang yang nantinya akan ditelitinya juga gitu. Mana yang lebih menguntungkan, apakah kita punya dropping point Iya. atau pick up gitu. Atau pick up ya. Itu juga dua model bisnis yang beda tuh. Terus kayaknya kalau yang dagang-dagang online yang udah gede juga diambil tuh sama Iya. ekspedisinya Ada kan. ya karena Iya. volumenya masuk. Udah volumenya gede, jadi udah dia gede. yang di pick up gitu. Ada hitungannya kalau untung masuk. Heeh. Oh gitu. Tetap ribet ya. Tetap. Tapi ribet sih, gue juga suka ngebayangin gimana sih mereka nyortirnya ya. Iya. Kalau pas di gudangnya datang kan banyak, udah kecil-kecil lagi. Apalagi Iya, kalau yang iya, paket iya. kecil-kecil Benar, gitu benar, kan, benar. Mas kayak dilihat tulisannya kecil ini. Iya. Ya, biasanya kan pakai ada mesin RFID masa apa, jadi nanti pas masuk biasanya pakai conveyor belt sih masuk Langsung dipisah. kemana-kemananya gitu. Berdasarkan apa berarti kalau kita? Kode pos ya? Kalau Ya, di kita bisa jadi mungkin kode pos ya? Atau biasanya ya sekarang beberapa ekspedisi punya ininya masing-masing tuh, kode area masing-masing gitu. Oh. Bentar, kita mau dengar tadi apa, Man? Apa? Daniel kan yang cover girl kan si Daniel denger sendiri tuh. Daniel. Oh iya, Daniel kan di JDC Cakung dan Iya, di Desa Cakung, tapi dia kagak nggak mau kasih tahu di bagian apa. Oh iya, rahasia. Rahasia. Shopee dia kan? Iya, dia Shopee. Iya. iya. Sebenarnya DC Cakung itu punya siapa sih? Kayaknya Itu kan distributor center kayak pergudangan gitu sih. Iya, itu punya siapa?
Mungkin banyak kali, mungkin Banyak semua di situ ekspedisi. kali ya. Banyak ekspedisi. Lo tau nggak kalau kasih Cakung, DC Cakung? Nggak tahu. Oh, Nggak tahu. Kan Shopee punya tuh DC Cakung. Kalau kita Tokped juga ada lagi di DC Cakung. Nah itu DC Cakung punya siapa? ini kawasan kali Mungkin Bang. kawasan distribution Kawasan. center ya. Oh mungkin. kawasan. Kawasan terus terdiri dari Isinya beberapa. macam-macam. Iya. Jadi orang nyewa gudang di situ. Iya benar. Coba. Jadi- Coba tuh DC Cakung. Mengapa paket Anda tertahan di sana? Siapa jadi yang punya sebenarnya? Shopee ada. Kayak orang mau nentuin apa namanya lokasi kawasan industri juga pakai ini dong. Pakai ada bisa juga. Si transportasinya gimana kalau gue bikin di sini gitu. Lebih tepatnya sih location analysis gitu. Jadi analisis lokasinya di mana. Oh. Nah, kalau misalnya tadi kan salah satu decision atau keputusan yang dipilihnya itu menentukan lokasi. Ya. Jadi si transportasi dan logistik ini dia untuk keputusannya juga ada macam-macam, ada keputusan strategis yang sifatnya jangka panjang. Tadi nentuin lokasi di mana. Kan harus 30 tahun lah analisanya untuk 30 tahun ke depan gitu. Ah. Nah, yang kedua ada namanya keputusan taktis. Nah, ini lebih secara periode keputusannya tuh nggak lama gitu, untuk 10 tahunan lah ya gitu. Misalnya Contohnya, apa? contohnya misalkan tadi Cing Abdel sama Bang Gilang mau punya ekspedisi nih. Ya. Nentuin mau kemana rutenya dan pakai apa gitu. Misalnya Jakarta-Bandung, kan pilihannya bisa pakai truk, Oh. bisa pakai mobil van, bisa naik bus, Bisa ya kereta. bisa pakai bus, masukin ke travel gitu. Ya. Itu juga bisa. Nah, itu keputusan taktis. Jadi periodenya tuh dia lebih pendek daripada keputusan strategis dan mudah gitu ya kalau kita mau ngubah keputusannya ya. Iya. Tapi kalau udah nyewa tadi DC Cakung, ya kalau mau pindahin ke Rawamangun kemana gitu kan Iya. susah gitu Susah investasinya. lagi, iya. Nah, yang terakhir itu keputusan operasional. Itu yang daily, yang harian gitu. Iya. Yang harian tuh contohnya tadi ada si misalnya kurir gitu mau ngirimin barang gitu. Nah, itu lewat rute mana kan itu mah harian gitu. Iya. Nah, itu operasional. Dan kayaknya kalau kurir yang daerah, misalnya kayak daerah rumah gua dia terus. Dia terus. Betul, Iya, betul. makanya dia udah apal. Iya. Udah apal kalau udah yang paket ke ini nggak akan nyasar dia karena udah tahu dia terus yang daerah situ. Si kurir, Iya benar. si kurirnya dikasih tahu nggak? Ini lebih ya? baik, misalnya nih, dapat sekali berak. Ini supaya efektif. Lo jalanin ke sini dulu, atau biarin kurir sendiri yang ini. Nah, kalau di penelitian yang gua tuh, jadi si partner industrinya tuh dia ngasih rute. Ngasih rute. Nah, tapi bener kata Bang Gilang, jadi mereka tuh daripada ngasih rute, udah mending dialokasiin aja di daerah-daerah tertentu yang mereka tuh udah familiar gitu. Karena ternyata ya, kan kalau di kita tuh jalan tuh aneh ya gitu ya. Maksudnya, Iya, betul. tiba-tiba ada pembangunan baru, tiba-tiba apa Iya, yang itu iya, nggak iya. kedeteksi di Google gitu. Iya benar. Nah, jadi kadang-kadang si optimasi ini tuh dia juga harus ngelihat juga istilah tuh tacit knowledge itu apa ya? Knowledge yang kultural orang sananya gitu. Oh iya. Jadi bisa aja dia tahu gang sempit lewat sana Iya, gitu. iya. Di Indonesia kayak gitu. Oh, kalau di luar negeri memang udah dibikinin. Udah dibikinin kalau di luar Rutenya? rutenya karena tata kotanya udah bagus. Iya, total jelas. Udah jelas. Iya sih, benar sih. Di sini mah kan jalan tikusnya banyak gitu. Nah. Iya. Tata tikusnya sini yang bagus. Oh iya. Oh begitu. Ternyata ini ya ribet ya di belakang pengiriman ini, ekspedisi ini. Kayak kalau kurir kita mungkin mereka dari pas yang sampai yang terakhir tuh sampai yang dapat ke yang pakai motor tuh kan mungkin dari pas dapetnya dia udah nyortir kali ya kan dia tahu nih ntar yang duluan taruh paling belakangan taruh paling bawah di kantongnya. Makin atasnya kan yang makin duluan kan. Iya. Begitu kadang suka bobo Banyak iya makanya itu. banyak banget. Kecil-kecil dapat aja dia lagi ya. Dia juga harus dia yang ini gua kesini dulu. Berarti sebelumnya dia di inventaris dulu dong ya? Ya biasanya ada tiap pagi atau misalkan pas udah barangnya di drop sama tadi yang bagian drop point yang dikasih tahu ini harus kemana aja dan tadi bisa jadi pakai rute atau karena udah tahu daerah mana bisa jadi dia sendiri yang nyortir gitu. Oh. Gitu. Karena dibayarnya per paket lang. Iya katanya Ternyata ya. iya. Per paket yang diantar ya. Yang diantar. Tapi kan gimana ya? Misalnya hari itu lagi orang lagi nggak ada yang belanja kan bisa aja. Iya. Jadi tergantung orang belanja orang dong. belanja emang. 1.400 sampai 2.000. Nggak nyampe katanya kemarin baru ngomong gue sama orang itu. Per paket. Per paket nggak nyampe seceng. Oh ya? Segede Iya. apapun. Iya. Ya kan beda kali kalau gede mah. Kan ada yang suka bawa gede juga, tapi satu sih. Iya. Banyak yang kecil-kecil kan tuh. Oh, nggak sampai seceng, Mang. Katanya nggak sampai seceng. Kemarin gue ngobrol sama ini. Nggak tahu dia benar apa enggak ya dia. Oh, iya kadang suka ada yang banyak banget bawanya. Nah itu kayak begitu kan coba gue yang mana dulu, dia nyari dulu. Pusing sendiri lihatnya. Eh, Iya, lu tahu ya? iya. Paket-paketnya makanya.
Nah kalau di luar negeri udah enak, udah diaturin. Udah diaturin biasanya kemana-kemana dulu ada Kemana-kemananya. sistem rutenya gitu. Ah. Terus juga biasanya nggak pakai yang kayak gini, Cing. Biasanya tuh pakai mobil van. Yang kotak, iya Kotak kan? ya, Kalau kayak ngeliat apa di, Grand Max lah kita Luxio, Iya. Luxio, iya, kayak gitu. kalau di film-film tuh mobil apa? Nah, Nah yang kayak gini-gini FedEx, nih. mobil FedEx. Ya, Oh, lebih gede lagi kadang-kadang tuh yang emang mobilnya cuma dipakai buat Buat nganter-nganter ya. iya, mobil Dan yang bener-bener masalahnya- kotak gede gitu. jalannya juga masuk kan. Ah, iya, benar. Ke depan komplek tuh jalannya masuk gitu. Jalannya gede. Jalannya gede, bisa ya satu mobil tuh masih Nah, ini masuk. yang kotak yang Nah, kiri kayak bawah gitu-gitu. tuh, yang kayak gitu Iya. tuh sering Nah, gua ini liat. tuh masuk yang ke dalam kotanya tuh bisa kayak gini. UPS, Dalam komplek, FedEx. sorry. Dan dia sendiri ya. Sendiri. Rata-rata ya. Nggak ada Supir juga connect-nya. nggak ada connect. Ya udah dia parkir, turun. Turun, Ambil. ngangkat. Iya. Iya, iya. Semua tapi udah dipastikan barang yang dikirim bisa diangkat satu orang. Bisa satu orang. Benar. Karena Gitu. suka pakai yang apa tuh namanya tuh, yang pakai ada roda. Forklift, Bukan tuh yang dorongan. Hah? Kayak bisa buat narik galon. troli. Troli. Iya, troli yang cuma 2 roda Iya. gitu. Iya, kalau di film-film tuh lihat begitu tuh. Atau di YouTube. Kenapa harus di Belanda? Ininya di kita belum ya? S3 ininya. Logistik. Logistik ini di kita belum terlalu banyak atau gimana? Sebenarnya sih karena yang pertama S2-nya ya, Cing, ya di Belanda. Oh. Jadi S2 tuh ngambil logistik maritim awalnya. Gitu. Nah, terus ya karena udah di Belanda udah ngerti lah ya, gitu, setahun hidup di sana. Terus buat S3, nyari lagi logistik, ada beberapa program. Dan yang si Theo Eindhoven ini tuh dia lebih cocok karena areanya di area industri. Gitu. Oh. Jadi dia tuh kalau tahu ya emang di area di mana banyak manufaktur, si tempatnya Philips ada gitu. Yang lampu bohlam. Philips ya. Ya, dan dia tuh emang banyak manufakturnya di sana. Nah, sekarang yang lagi happening di area ini tuh, dia tuh bikin mesin yang buat bikin chip. Chip yang ada di HP, mereka tuh yang bikin mesinnya gitu. Yang bikin mesin untuk bikin Chip. chipnya itu gitu. Si ininya, si Di area Eindhoven ini Eindhoven. tuh. Nah, karena areanya udah jadi, ya otomatis si akademisinya juga diminta buat project, buat apa gitu. Oh. Logistik juga salah satunya di sana. Oh gitu. Jadi dia bikin mesin yang bikin chip HP. Heeh. Bikin mesinnya. Bikin mesinnya. Berbagai macam chip gitu maksudnya. Untuk berbagai macam chip, jadi chip mobil, chip HP Samsung gitu-gitu. Oh. Oh. Jadi datangnya dari sini. Coba cari aja ASML. Nah, itu tuh kayak mesin. Mungkin ASML aja, Mas. ASML. Mesin ASML. Nah, itu jadi perusahaan yang gedenya tuh si ASML ini, dia punya mesin yang isinya tuh buat Bikin chip. Chip. Oh, berarti dia tahu rahasia-rahasia. Mungkin aja Samsung bikin di sini mungkin. Bikin di sana, Iya, iya. kan sesuai pesanan. Pesanan Pesanan ya, gitu ya. ya. Betul. Maklon. Iya. Ini Maklon bukan? Enggak, bukan. Istilahnya Maklon bukan ya? Bukan. Beda ya? Kalau Maklon dia bikin terus orang beli udah tinggal jadi di branding. Iya. Oh iya, itu Maklon ya. Oh iya, itu Maklon ya. kosong. Nah, buat bikin mesin ini kan banyak komponennya ya. Nah, komponennya dari seluruh negara. Harus masuk ke Eindhoven gitu. Otomatis ya logistiknya Logistik. juga berperan di sana gitu. Oh. Bisa aja, ini tuh salah satu yang istilahnya tuh yang jadi suppliernya tuh ada di Malaysia gitu. Nah, itu Ya. harus ditarik tuh gimana caranya barang dari Malaysia bisa nyampe ke Belanda untuk di assembly gitu. Perkiraan waktunya juga. Perkiraan waktunya juga, terus juga ya kebutuhannya ada berapa, biasanya awalnya dari kebutuhannya berapa gitu. Terus untuk masuk kebutuhan berapa mesin yang dipengen, kita cari komponennya apa aja, berapa banyak, nah itulah nanti turun sampai kapan harus dikirim dari si Malaysianya buat nyampe ke Belanda. Nah, belum lagi di Malaysianya tuh harus tahu gimana cara ngeproduksinya, berapa lamanya juga gitu kan. Oh. Jadi ya rantai pasok lah ya namanya juga. Iya. Nah itu ada perusahaan sendiri yang mengatur itu. Si perusahaan ini yang punya. Enggak, ya dia biasanya nyari vendor karena perusahaan ini fokus di teknologinya. Bikinnya, Iya. Teknologinya, karena logistik satu kepusingan lain gitu. Wow. Wah, puyeng ya. Jadi nggak emang pusing sih ya. Iya. Kayak logistik perusahaan yang nggak bakal pernah tutup dong ya. Salah satu perusahaan paling tua di dunia sih, Cing. Dan Logistik itu. Logistik ya. Heeh. Oh. Karena tetap harus Selalu ada ada distribusi terus ya? barang ya. Iya. Lo mau apa nggak mungkin diganti AI juga ya.
Oh iya, pasti harus ada orang atau harus ada operator iya, yang ngejalanin operatornya ininya sih. Mungkin bisa kali otomatisasinya mungkin. Mungkin ya. Kayak sortir atau apa. Tapi mungkin tetap bisa. harus ada mobil yang jalan. Iya, itu Dan tetap. sistemnya harus sistem yang terisolasi gitu, Cing. Misalnya di gudang. Nah itu udah bisa tuh kalau misalnya ada barang masuk gudang, mungkin ada robot yang masukin ke rak yang mana gitu. Itu bisa. Iya, Cuma iya, kalau misalnya udah sistemnya kita tadi rantai pasok dari Malaysia ke Belanda, ya kan kultur di Malaysia beda, kultur di Belanda beda, jam waktunya beda macem-macem gitu. Oh. Jadi ya pasti untuk bisa menyambungkan beberapa sistem itu tuh Iya. masih diusahakan lah untuk nyampe ke sana gitu. Iya. Kadang di beberapa ekspedisi kalau kita beli paket suka ada yang real time-nya tuh. Kayak lihat Nge-track. ada maps-nya. Ada Nge-track. Google Maps ya. Iya. Karena ada yang cuma ngasih tahu kan, udah sampai di sorting Semarang, udah sampai di ya Oh kan? gituannya. Oh iya betul. Ada yang cuma ngasih tahu gitu doang, ada yang Iya. udah sampai di Jaksel, berarti udah mau deket nih. Tapi ada yang emang maps kelihatan lagi jalan. Enggak, yang dari jauh juga, yang dari luar kota ada. Kalau pakai Shopee kadang-kadang suka ada tuh mapsnya. Jadi kelihatan tuh kayak kita misalnya dari Surabaya tuh lagi jalan. Kalau pakai Tokped kayak yang pembeli lagi nyiapin barang. Terus Oh itu dari Tokped-nya. dari Tokpednya Iya. terus si Lagi dikemas kan. ya lagi dijemput sama driver. Heeh. Driver udah nerima, driver lagi jalan gitu. Iya, kalau yang Tokped bisa gitu tuh. Atau kalau yang itu kan ojek, yang pakai ojek. Kalau yang pakai paket biasa kan ada tuh, udah diterima di sorting mana. Oh, Di mana. Nah, kalau- iya paket biasa. ada. paket biasa. Yang Nah, dari kalau luar di kota, ya. Shopee, kayaknya beberapa kali gue di Shopee deh. Kalau yang paket biasa pun suka ada Bisa ini, live. dari Maps, ada Google Maps ya. Iya, live track-nya. trackingnya kelihatan tuh lagi di bawah dari Jawa gitu jalan. Terus lihat Itu yang, deket, gitu. yang bikin gitu siapa tuh? Itu dari Betul lagi. Apa dari e-commerce? yang bikin apanya, sorry. Yang bikin programnya gitu atau Oh, orang yang bikin programnya. Ah. Biasanya ada vendor khusus lagi karena itu masuknya ke teknologi logistiknya sih, Cing. oh Gitu karena itu Iya. masuknya ke apa kayak apa ya namanya tuh chip system gitu ya, kayak RFID gitu-gitu kayaknya ya. Tapi itu pasti harus dari bagian logistiknya itu kan. So dari sisi logistik yang betul, bikin dari sisi sistemnya logistiknya. tuh. Nanti beberapa dari sistem logistiknya itu mereka nyambungin ke sistem yang di e-commerce-nya gitu. oh Gue ingat dulu belum zaman e-commerce kali ya. Ada kan dulu harus ngecek di website masing-masing tuh kalau kita ada resi, kita copy resinya terus di website JNE misalnya kita cek udah di mana gitu. Terus ada yang bikin website untuk semua cek resi.com apa dulu. Jadi dia macam-macam ekspedisi kita bisa cek resinya di situ. di satu web Satu itu. web sebelum zaman-zaman ini tapi e-commerce pas e-commerce kan udah di masing-masing e-commerce udah kita Iya. bisa cek udah di sampai mana paketnya. Gile ya. Ribet banget ya bayangin ininya ya. Ternyata ya. Flow ininya kemana-mana udah orang udah pusing, kurirnya nyampe rumah orang diomelin. Jadi, nah, Kayaknya udah capek banget di sini. kurirnya dikit lagi dapetnya ternyata. Iya, Iya. belum lagi orang COD. COD itu. COD lagi banyak yang bermasalah banget ya. Iya. COD Tapi gitu. katanya COD itu masih paling diminati masalahnya. Kan ada yang bilang udah hapus aja sistem COD deh daripada dimarahin kurirnya. Tapi masih banyak yang Buat berminat pakai COD. buat konsumen kali COD Iya, buat konsumen. Iya, iya. Banyak Kalau yang buat masih- ini banyak yang ngeluh kayak penjualnya. Iya, iya, iya. Kurir. Oke, sekarang kita lihat S1-nya dulu di apaan nih? Lo ya Industri. Ini sih teknik industri ya? Ya, teknik industri ya. di ITB 2012 Fakultas Teknologi Industri. Teknik industri. Ah, gue udah lupa lagi kalau teknik industri apa ini apa. Itu lah, industri udah. Ah, Soal industri. tapi dia ininya banyak banget kegiatannya Arya. Lihat. Ketua Burning Motivation Week. Burning Motivation Week itu artinya Himpunan lagi. pembakaran motivasi keluarga mahasiswa. Lu dari Tasik? Dari Tasik, Cing. Tasik lahir sampai SMA. Di Tasik. Oh, Ah, di Bakso Laksana. gimana? Bakso Enak Laksana. kali ya. Ada yang paling terkenal. Komandan Lapangan Keamanan Orientasi Studi Ospek nih. Aspek, tapi yang sekampus, Cing. Satu ITB gitu. Ya. Kok baru 2 tahun udah? Oh emang iya ya. Mahasiswa semester 4 ya biasanya Iya, jadinya. iya. Oh iya benar, betul, iya. ya. Ketua himpunan, anjay. Emang senang berorganisasi lo ya, organisasi. Ketua himpunan mahasiswa teknik industri. Berarti ini jurusan ya? Himpunan jurusan. Himpunan Oke, jurusan. himpunan jurusan. Wali amanat apa sih?
di Wali Amanat bukannya profesor isinya? Jadi ada beberapa orang di Majelis Wali Amanat itu tuh. Jadi kalau di ITB kita ada 15 orang, Cing. Jadi mewakili beberapa beberapa bagian di ITB lah. Yang pertama tuh ada dari menteri, jadi dari pusat gitu, Menteri Pendidikan. Kalau sekarang harusnya Pak Brian ya. Yang kedua tuh dari Gubernur Jawa Barat. Oke. Yang ketiga rektor ITB-nya sendiri. Terus ada perwakilan dari Senat Akademik beberapa, perwakilan dari masyarakat ada beberapa, perwakilan alumni ada 1, perwakilan tenaga kependidikan ada 1, dan perwakilan mahasiswa. Jadi ada 15 orang. Oh. Wali Amanat. Iya. Jadi kalau yang itu emang banyak profesor ternyata ya? Iya, dari Senat Akademik. Anggota Wali Amanat dari yang akademik? Iya. Oh. Udah mahasiswa ada. Dia ngapain sih? Nah, jadi si Wali Amanat ini tuh lebih ke memberikan menyusun kebijakan umum dan kebijakan strategis ITB dan menetapkan kebijakan umum tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ITB punya rencana jangka panjang nih, nah si Majelis Amanat tuh ada timnya nanti menyusun si rencana jangka panjang tersebut dan memutuskan gitu. Oh ikutan berarti? Mahasiswanya ikutan? Ikutan, mahasiswanya juga ikutan. Karena kan ya salah satu bagian sivitas akademik kan mahasiswa juga gitu kan. Iya biar tahu ya. Iya gitu biar tahu. Apa ini? Nah contohnya kan sekarang ya ITB ada beberapa kampus ya dulu. Pas zaman saya sih waktu itu kan ada kampus Jatinangor kan ya. Baru kampus Cirebon tuh. Nah itu kan ada rencana pengembangannya kayak gimana. Terus mahasiswa diminta masukan nih gimana gitu. Itu tuh jurusan baru atau jurusan lama dipindahin sih kalau yang kayak di Cirebon, di Jatinangor? Kalau yang di Jatinangor tuh pengembangan ya. Jadi ada misalkan salah satunya tuh Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Nah itu ada yang sainsnya. Nah sekarang yang di Jatinangor tuh ada yang rekayasa. Gitu. Itu jurusan baru? Jurusan baru, betul. Jurusan baru. Nah kalau di Cirebon itu tuh jurusan yang lama, tapi dia tuh untuk kurikulumnya dia tuh menyesuaikan kebutuhan si Cirebon itu. Misalnya kan ada teknik industri tuh di sana. Nah dia tuh bakal fokusnya di logistik gitu. Karena dia si Cirebon tuh bagian utara dekat pelabuhan tuh katanya. Gitu. Lalu sekarang ngajar ya? Mulai Januari, insya Allah mulai ngajar. Cirebon? Nggak di teknik industri, bisa nanti di Ganesha, bisa di Cirebon, tergantung penugasannya aja. Jadi kalau suruh ke Cirebon ya berangkat. Berarti siswanya, kalau yang calon mahasiswanya udah milih tuh? Udah milih. Di Cirebon gitu? Iya, jadi ada teknik industri yang di Ganesha, ada yang milih nanti teknik industri Cirebon gitu. Oh gitu. Di Cirebon tuh ada beberapa juga ya yang setahu gua karena udah lama gitu. Ada planologi, ada sama satu lagi tuh kriya. Kalau kriya tuh kayak batik ya, ada seni kriya. Kriya dari FSRD. Dari FSRD berarti. Iya. Berarti ada jurusan kriyanya ada yang Ganesha, ada yang di Cirebon, betul. Oh, begitu. Tapi yang di Cirebon tadi karena dia banyak batik misalkan ya, mungkin kriyanya tuh khusus untuk area sana gitu. Lucu juga ya, jadi fokus dia bikin di kota Cirebon terus ngikutin di kota itu lagi ada apa gitu. Yang dibutuhkan gitu ya. SDM-nya, Kalau SBM ITB apa ya? Bisnis manajemen ya. Dia kok bisnis manajemen sih ITB? SBM. Ya memang. Ada, namanya doang teknologi berarti. Itu kalau hitungannya baru SBM dibanding yang lain. Enggak, itu tuh kalau nggak salah ya ini idenya adalah ketika kita punya teknologi yang baru atau kita punya invensi lah ya. Nah, bagaimana cara invensi itu tuh dikomersialkan gitu. Salah satunya ya. Oh iya. Gitu. Jadi harus dimulai dari sana. Jadi kalau dilihat di Gedung Sabuga tuh ada ilmu, sains dan teknologi lah ya. Art. Artnya tuh ada si seninya, kita bereksplorasi lah istilahnya tuh. Ya terus ada teknologinya juga, ada invensi penemuan, engineering, dan kemudian ada cara komersialnya di SBM-nya itu gitu. Jadi lebih lihat sisi komersilnya. Oh, iya. Jadi masih masuk di sana. Gitu. Ya. Beasiswa Ikatan Orang Tua Mahasiswa. IOM. Ada IOM. Samsi Duha Foundation. Samsi Duha siapa? Itu alumni ITB juga, Cing. Jadi dia di fokusnya tuh di Lupus sama Low Vision di Bandung. Terus ya ngasih beasiswa juga ke ITB gitu. Lo dapat nih? Dapat, alhamdulillah. Untuk berapa lama? Nah ini tuh beberapa ada yang 1 tahun, ada beberapa yang bisa diperpanjang 2 tahun. Jadi kalau di ITB tuh beasiswanya dia tiap tahun tuh di-pool di kemahasiswaan, di bidang kemahasiswaan. Nanti kita tiap awal semester nyari tuh mau kalau nggak dapat beasiswa nyari ada beasiswa bukaan apa aja. Oh ya pilihan-pilihan. Gitu. Terus nanti kalau udah dapat 1, misalnya nggak boleh dapat yang lainnya lagi karena semuanya udah 1 pintu di sana gitu.
Jadi ya pas mungkin awal-awal tahun belum tahu siapa-siapa tuh ikut beasiswanya dari IOM, Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Nah ini dapatnya tuh dari ada saudara orang tua gitu. Maksudnya? Dia saudara orang tua kerja di koperasi. Nah ngasih tahu ini ada beasiswa IOM, apply lah gitu. Nah tahun kedua udah tahu nih ada sistem yang di kemahasiswaan itu, akhirnya cari-cari dapatlah sistem Siduha. Nah yang Panasonic yang ketiga tuh ini lucu karena si beasiswa ini itu 3. 3 satu lagi. Satu tahun beda-beda, beda tahun. Yang pertama IOM, yang kedua Samsi Duha, yang ketiga Panasonic. Jadi tiap tahun nyari beasiswa. Berarti gratis terus di sekolah? Beberapa ada yang bayar, karena ini kan beasiswanya ada yang bulanan. Nah kalau yang Panasonic itu per semester, tapi bisa masuk ke si uang semesterannya, jadi cukup lumayan lah beasiswanya gitu. Yang Panasonic apa tadi itunya ceritanya? Ceritanya itu gara-gara kan di ITB tuh ada waktu di mana kita harus internship kan ya, internship kerja di perusahaan. Nah saya kebetulan kerjanya tuh di Bandung, perusahaannya di OJK waktu itu. Nah karena orang-orang pada di Jakarta, saya doang di Bandung, ngelihat ini ya ada di TU gitu. Jadi kebetulan gara-gara ada di Bandung doang gitu. Yang lain nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena si pengumumannya ditempel di TU gitu. Di TU. Kebetulan lagi di Bandung. Pada magang di Jakarta. Di Jakarta. Kok magangnya OJK? Nah sebenarnya waktu itu tuh karena jadi kahim tuh. Terus karena kan banyak kegiatan lah, ada osjur segala macam, nyari yang di Bandung. Terus nyari yang ada bukaan, ya OJK gitu. Jadi ngapain di OJK? Iya, magangnya apa dong di OJK? Dia tuh ada waktu itu ya, ada satu bidang yang untuk edukasi ke konsumen. Nah, gue tuh bikin bisnis modelnya ya, gimana caranya memberikan edukasi ke konsumen terhadap jasa keuangan ini gitu. Tapi ada hubungannya nggak sama teknik industri? Ada hubungannya juga, karena kan salah satu di bagian di teknik industri juga ada di bagian si bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi manajemen industri lah istilahnya gitu. Salah satunya itu bikin bisnis model gitu. Masih nyambung sih. Iya. Ini udah bahas soal tol laut. Nah, itu tugas akhir. Kayaknya pengoperasian kapal pada jalur tol laut. Tol laut itu apa sih sebenarnya? Tol laut itu jalan tol di laut. Selama ini kita mikirnya jalan tol ada di laut. Ada ininya, ada gardu tol. Ada gerbangnya, ada tol laut. Lewat jalur ya sebenarnya ya? Jalur tol laut ya. Tol kan artinya jalan berbayar, bukan? Ini tol laut ini maksudnya gimana? Nah, kalau definisi yang saya pelajari sih, Cing, lebih ke ini tuh ada kapalnya tuh buat ngirimin barang, tapi disubsidi sama pemerintah dan ada trayeknya gitu aja. Jadi trayeknya tuh bakal terus-terusan ke sana gitu. Dia bolak-balik aja itu? Bisa jadi bolak-balik, bisa jadi kayak ini aja, kayak bus aja gitu. Kalau bus masukinnya penumpang, nah ini masukinnya barang. Tapi ke area 3T gitu. Terluar, terjauh gitu. Tertinggal. Kemarin SDP itu. ASDP tuh enggak sih, yang kalau ini tuh banyaknya di ini PT Pelni. Sotoy. Pelni gitu. Jadi kapal milik swasta apa bisa swasta, bisa pemerintah, gimana nanti tendernya siapa yang menang gitu. Tapi disubsidi oleh pemerintah. Untuk buat trayek ini terus gitu selama setahun misalkan tahun anggaran setahun aja kayak gitu. Nah, lo teliti apanya? Nah, kalau yang gue teliti, jadi untuk S1 ini masalah yang tadi masalah harga yang cukup ketimpangan ya. Misalkan di Jawa daerah tuh cukup tinggi. Nah, di sini tuh asumsinya adalah barang dari Jawa penuh ke arah timur, tapi dari timur muatannya kosong gitu. Jadi biayanya gede transportasinya. Biayanya gede. Kapalnya pulangnya kosong nih. Kosong, tapi ya namanya biaya transportasi ya kita harus ngitung bolak-balik kan, satu rit lah istilahnya. Kayak haji berarti. Iya. Berangkat ke sana penuh, ke sini kosong. Balik lagi. Kayak kita kalau naik taksi atau apa jauh, dia bayarnya 1,5 karena kan pulangnya kosong. Pulangnya kosong. Bayar 1,5, ditambahin setengah dikit biar dia. Jalan tol laut ini di mana sekarang? Sekarang sih ngelihat di peraturan pemerintah kayaknya belum, udah nggak ada kayaknya ya. Waktu yang lalu dia jalur mana? Tahun 2017 ya. Jalur tol mana? Nah ini masih, kalau yang ini mah ya jalurnya kita namanya tuh hipotetik lah ya gitu. Hipotetik tuh hipotesisnya kalau kita mau ke arah timur. Idealnya kemana-mana aja. Enggak, kalau yang ini mah nggak ke arah timur idealnya kemana aja. Tapi kalau kita mau
dari misalkan dari Tanjung Priok ke arah Tanjung Mas, Tanjung Perak. Nah itu kan ke arah timur karena nanti dari Tanjung Perak ke arah Pecah timur. lagi. Iya. Nah ini kita lihat nih gimana ketimpangannya gitu, ketimpangan muatannya gitu. Kalau misalnya muatannya dari timur nanti datang lagi ke baratnya tuh oke, apakah memang akan mengurangi biaya transportnya dan juga nanti biaya komoditas di daerah gitu. Gitu. Nah kalau yang S2 baru tuh. S2 apa? Nah yang S2 itu beneran kita ngelihat si jalur tol laut yang ada dan ditetapkan sama pemerintah, kan mereka udah nih ada nentuin rute. Nah ini idenya adalah apakah si jalur itu tuh udah efektif dan efisien gitu. Karena kan itu nanti akan ada subsidi ya. Iya. Nah di tugas akhir yang buat S2, saya bikin istilah tuh rute dan jalur yang baru gitu, tapi pakai pendekatan tadi si optimasi gitu. Oh jadi ini bikin rute baru. Bikin rute baru, tapi titiknya harus sama gitu. Jadi titiknya harus sama yang udah ada. Yang udah ada. Misalnya Tanjung Priok ke Tanjung Perak gitu. Kalau yang ini misalkan dari Tanjung Perak ke Fakfak misalkan. Iya. Terus harus ngelewat Oransbari, harus ngelewat mana gitu. Nah, si pelabuhannya itu kan udah ditetapin sama pemerintah. Nah, kita nyari rute mana duluan yang harus yang harus yang paling kunjungi, optimal. yang paling optimal. Gitu. Yang udah ada optimal nggak? Nah, kalau dari hasil ini yang dengan yang dicoba di penelitian ini bisa lebih baik lagi lah istilahnya. Yang ada berarti kurang optimal. Kurang optimal. Perkara mana dulu yang dituju? Ya sama si desain rutenya gitu. Kalau yang dari pemerintah desain rutenya itu dari Tanjung Perak, dia ngunjungin beberapa rute tuh, terus balik lagi. Gitu. Nah kalau yang gua tuh dia lebih ke ada hubnya lagi di timur gitu. Jadi dari Tanjung Perak ke hub yang di timur. Nah nanti di hub yang timur baru muter gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi udah ada tuh, hubnya udah ada. Maksudnya infrastrukturnya udah ada di situ. Si pelabuhannya udah ada pelabuhannya. Cuma nanti di penelitian yang ini kita lihat volumenya ada berapa, nanti infrastruktur yang sekarang kapasitasnya berapa. Kalau misalkan kurang ya harus ditambahin gitu. Tapi sampai sekarang sih masih masuk harusnya ya. Oke. Kalian tinggal ngikutin aja yang mana yang paling dekat. Iya, ternyata paling ada. dekat duluan, habis itu yang lewat. Ternyata nggak gitu. Nggak ada. Nggak selamanya yang paling dekat di kita duluanin gitu. Salah satu yang istilahnya yang masuk akalnya kayak gitu, tapi bisa jadi nggak kayak gitu. Mungkin aja yang paling dekat nanti pas muter baru pas baliknya baru mampir. Belakangan jadinya. Iya. Itu banyak ininya lah, itu banyak konsiderasinya lah. Gitu. Kayak semua hal yang kita kira simple, semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Ini aja pusing ini. Banyak nggak yang kuliah ini logistik? Siswanya? Lumayan kalau yang S2 ini tuh kayaknya ada 30-40-an deh. Satu kelas. Ngurusin logistik maritim doang. Itu maritim aja udah? Maritim aja, logistik maritim. Karena ya di Belanda terkenalnya si pelabuhan Rotterdam itu, Port of Rotterdam. Iya. Pelabuhan VOC kan dulu. Benar. Iya. Oh iya juga ya Belanda. Belanda. Berarti harusnya karena kita negaranya adalah negara maritim, harusnya memang banyak orang yang ahli ini ya. Karena kan kayaknya ketimpangan harga antara Jawa sama luar Jawa tuh lumayan ya. Iya. Itu salah satunya memang tidak optimalnya sistem logistik. Salah satunya mungkin ya. Salah satunya karena pas gue lagi sidang tesis ini masih inget banget sih ditanya sama pengujinya. Ini kalau misalnya transportasinya ini kita tiadakan lah gitu ya, kita nggak ngeliat transportasi, kira-kira apa yang bisa memberikan dampak lah ya. Ya ternyata memang contohnya yang paling utara misalkan Miangas, Rote ya kita menjalin kerjasama sama Filipina kan, karena paling dekatnya ke sana gitu. Jadi lebih mending jalur perdagangan atau jalur trayeknya tuh dari sana aja ke impor. Atau ya bangun industrinya gitu. Maksudnya kan kalau sekarang beberapa industri kan terpusatnya di daerah Jawa kan ya. Iya. Ya bangun industri di daerah timur. Untuk barang itu, misalnya barang itu gitu. Misalnya semen mungkin ya, semen. Daripada harus ngirim dari Jawa. Seoptimal apapun logistik manajemennya ya akan lebih menguntungkan kalau kita punya pabrik di sana. Pabrik sendiri. Nah, tapi itu bakal jadi ada mungkin masalah baru ya gitu. Iya. Karena kan untuk bahan semen ya datangnya dari mana mungkin ya gitu. Nah, itu kan harus ngesuplai bahannya juga ke sana. Jadi emang kompleks sih, nggak bisa satu yang kita ini kan gitu. Yang kita lihat mana yang bagusnya.
Oh ini ada ternyata tuh 2025 ada, berarti ya belum. Tol Saya cek laut. lagi lah. Namanya doang tol laut, berarti tidak ada fisik tol laut itu tidak Tidak ada. ada. Sistem berarti. Iya, lebih ke istilah tuh ya tadi bus tapi untuk barang dan Iya. tersubsidi udah. Oh. Emang selama ini nggak ada, kalau sebelum dibilang ada tol laut, emang tidak ada kapal yang rutenya gitu-gitu terus? Harusnya ada sih, harusnya ada. Itu mungkin rebranding ya pada Oh, pada pemerintahan pada penyebutannya masa aja ya? mungkin ya. Oh. Karena kan ada proyek apa perintis juga gitu, yang ke daerah-daerah yang terluar juga gitu. Ya. Oke, sekarang S3-nya lihat. Duh, S3 juga tambah bingung lagi nih. Logistic optimization in metropolitan area. Nah. Udah nggak laut lagi nih berarti kan? Udah, Yang jadi tadi ini itu ya. kata- Kenapa nggak lanjutin laut lagi? Sebenarnya kalau data-data untuk yang laut ini lumayan agak challenging ya gitu, karena untuk perusahaan-perusahaan yang ada di area maritim itu dia cukup pasarnya cukup oligopoli lah namanya itu. Jadi pemainnya nggak banyak, dikit gitu. Dan untuk data-datanya kita agak repot. Dapatnya ya. Pas awal-awal mikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya ke logistik perkotaan. Karena juga dari sisi demand dan kebutuhannya kan sekarang kota makin tumbuh ya. Jakarta aja udah jadi kota terbesar metropolitan kan sekarang gitu. Jakarta nomor 1 kota metropolitan terbesar gitu. Nah, terus kebetulan ada dapat datanya juga dari rekanan, ada industri. Nah, mulailah dari logistik perkotaan gitu. Ini nelitinya kota apa? Jakarta. Oh, Jakarta memang. di sini. Apa yang diteliti? Nah, yang diteliti itu adalah bagaimana pengiriman same day sama next day lah intinya. Nah, cara untuk bisa memenuhi si service level same day sama next day kan, nah saya fokusnya di operasionalnya, Cing, yang hariannya gitu. Itu apa tuh? Kurir. Kurirnya. Jadi tadi yang pertama dia nentuin strategi si kurirnya tuh harus kayak gimana. Nah, kebetulan kalau yang ini si bisnisnya tuh dia kurirnya tuh nge-pick up ke lokasi rumahnya. Nah, dia selain nge-pick up, dia juga kan harus ngedrop kan, harus ada delivery juga kan ya. Nganter ya. Nganter. Nah, di sini kita strateginya gimana dalam satu kali rute itu pick up sekaligus delivery gitu. Itu yang pertama tuh. Oh. Jadi nggak cuma nganter doang, tapi juga dia nge-pick up doang. Nah, tapi kan si kurir itu dia ke rumah-rumah, tapi kan dia nyimpen dulu barang di gudang yang sementara itu loh Bang tadi. Nah, dari gudang sementara dia harus pergi ke gudang utama atau si hub-nya tadi. Nah, untuk ke gudang utama itu kan ada rutenya lagi yang harus dioptimasi. Nah, kan sekarang ada 2 rute, dan rute-rute yang kurir yang pakai motor, ada rute yang pakai mobil. Harus sinkronisasi itu. Ribet banget tuh, pusing banget. Intinya kenapa udah 3 hari belum nyampe barang gua? Itu intinya. Orang marah. Ribet banget ya. Maksud gue, Ribet ya gitu ya. ini lo data-datanya dapetnya dari mana? Ada dari perusahaan, Dikasih sama perusahaannya? kasih. Satu perusahaan atau banyak? Yang ini Kalau kayak ekspedisi. satu. Apa? Paksel berarti? Paksel. Paksel tuh naik pas pandemi tuh, karena dia bisa ngirim makanan dari luar kota 1 hari. Pakai Frozen. Iya. Paksel naik itu gue inget tuh, kan lagi zaman frozen dimsum, frozen apa di luar kota tuh aman. Berarti waktu penelitian ini, penelitian lo di mana? Di Belanda. Di Belanda. Minta datanya dari ini aja. Enggak, Jadi ya. lo ngitung ya? Ini ngitung matematika, rumus Iya. matematikanya. Lebih ke kalau logistik itu lebih ke kita lihat dulu si sistemnya kayak gimana gitu. Jadi sebetulnya pun dari perusahaan rekanan itu dia nggak ngasih data, yang penting kita ngerti dulu dia proses bisnisnya kayak gimana, Cing, proses operasionalnya kayak gimana gitu. Nah, udah dari sana ya kan sebenarnya Kota Jakarta kita bisa bikin istilahnya tuh estimasi demand tuh datangnya dari mana aja kan gitu. Atau si orang yang mau ngambilnya tuh dari mana aja. Nah, dari sana baru ngitung nih kalau misalnya ada orang pick up dari daerah sekarang nih dari Palapa, tapi dia mau ngirim ke Bandung. Nah, itu harus lewat mana aja gitu. Nah, tapi ada tapinya juga kan, yang pick up nggak cuma dari Palapa aja, bisa jadi dari Rawamangun, Jakarta Utara gitu. Dan nggak ke Bandung doang kan, bisa jadi ke Tasik gitu. Nah, itu jadi semuanya harus kita koordinir lah istilahnya. Wah, ribet ya, pusing sih jadi orang yang ngatur-ngatur gini. Iya. Tapi sih, nih, gue masih belum masuk ini sedikit juga. Kan lo nih kan si Paksal kan udah ada nih.
rutenya selama ini sebelum lo ngadain penelitian ini kan, Iya. ya kan? Lo melakukan penelitian ini untuk dioptimalkan. Berarti dia ngasih data nih. Ini biasanya yang ke pelapa berapa paket, Iya. dan biasanya kirimnya dari daerah mana gitu. Iya. Nah itu yang dijadiin bahan untuk dioptimalisasi, dioptimalkan atau gimana sih? Nah, kalau ini kan beda, ada istilahnya tuh yang terapan banget yang tadi ke industrinya, ada yang sifatnya tuh untuk penelitian gitu. Nah, kalau gue lebih ke penelitiannya gitu. Nah, di penelitian itu, di logistik ini, yang kasusnya Paxel tuh cukup unik gitu. Karena tadi dia di kota besar, terus juga tadi si kurirnya tuh dia dialokasikan ke masing-masing kecamatan lah ya gitu. Nah, terus dia punya strategi nih, tadi yang strateginya dia harus bisa pick up dan delivery gitu. Nah, di penelitian gua itu tuh kita coba kalau pakai strategi yang lain tuh gimana gitu. Jadi ada istilahnya tuh di challenge lah, kalau pakai strategi ini kayak gimana gitu. Nah, tadi dengan data-data yang ada, kalau misalkan pakai yang strategi sekarang cost-nya sekian, tapi kalau misalnya ada strategi baru cost-nya sekian gitu. Misalnya nggak pick up, misalnya si konsumen yang nganter ke hub terdekat gitu. Ya itu bukan penelitian gue, tapi itu bisa jadi alternatif, Cing. Yang lo teliti apa? Gimana kalau tadi setiap kurir dia bisa pick up sama delivery, dan juga setiap tadi yang nganterin dari Paxel Point lah ya, misalnya si Paxel Point ke hub yang besarnya, dia juga bisa pick up sama delivery. Jadi semuanya tuh lebih fleksibel lah gitu. Jadi bukan kurir khusus pick up aja. Gitu ya, maksudnya dia bisa nganter juga. Bisa nganter gitu. juga, lebih fleksibel. Biar sekalian. Lebih fleksibel, biar sekalian. Yang kemarin berjalan memang pick up aja gitu. Kalau yang kurirnya udah pick up sama delivery, tapi yang kalau nggak salah yang ini ya, yang mobilnya itu cuma satu. Dia pakai ada waktunya tertentu lah gitu. Dan untuk pick up gitu ya. Jadi kalau pick up jadi misalnya pick up dan delivery bareng, kayaknya waktunya lebih fleksibel, kapan aja bisa ya. Dibanding lebih ke gini sih, Cing, lebih ke kalau misalnya ada satu tempat tempatnya harus delivery, ternyata ada tetangganya mau pick up gitu, ya mending satu jalur aja kan gitu. Sekalian dia juga. Sekalian juga. Kurirnya dia juga gitu. Jangan nunggu ntar ada kurir pick up gitu. Dia udah di situ. Logikanya kayak gitu. Mengoptimalisasi itunya ya. Biar sejalur aja. Kan kayaknya gampang kan? Tinggal kan harus ada sistem yang diatur. Iya kan? Dengan dia bisa ngambil gitu kan ada sistem yang diatur lagi. Driver mana yang delivery di sini dan pick up di sini gitu. Di titik yang deket gitu. Iya, kalau kita mikirin cuma satu driver kayak gampang ya. Iya. Ambil aja itu. Banyak, iya. Nah, tapi ya sebenarnya bisa diaplikasiin juga di yang lain. Ini mah cuma sebagai gambarannya aja gitu, gambaran salah satunya kayak gitu. Diaplikasiin yang lain tuh maksudnya? Maksudnya ya misalkan di JNE, JNT juga bisa aja. Iya. Nggak ada masalah itu mah gitu. Gak tahu yang lain ada nggak sih sistem pick up yang untuk perorangan ya? Yang gue denger sampai sekarang kayak Paxel doang. Kayaknya ya, yang bisa pick up langsung. Kecuali yang reseller ya, yang banyak. Iya, kecuali yang banyak. Dia sehari bisa ngirim banyak, biasanya ada tuh jasanya. Oh iya, Lalamove bisa, Deng. Lalamove pasti pick up, karena dia barang-barang gede. Masa nggak harus mobil? Lalamove ya bisa. Motor ada Lalamove. Lalamove ada? Ada juga. Pakai box di belakang. Lalamove itu kayak ojek biasa, tapi barang, jadi dia benar, jemput. Kayak GoBox. Iya. Gojek juga sempat punya tuh. Masih ada nggak GoBox ya? Kayak udah nggak deh. Kayak udah nggak. Ya. Wah, lampu. Jadi lampu. Gitu. Kalau pesawat penumpang itu yang kita biasa naik ya, sebenarnya tuh dia bawa barang juga ya? Iya, bawa barang juga. Bawa ekspedisi juga. Jadi kerjasama sama ekspedisi. Iya, bisa jadi ya. Jadi biar cepet juga kan kalau same day itu. Iya. Katanya lumayan besar juga tuh penghasilan. Sekarang banyak yang kayak gitu lah. Penghasilan dari bawa paket. Iya, ternyata kalau ini setelah gue tanya. Pesawat penumpang. Kayak kalau kita ke luar negeri dulu, setiap pesawat itu kita punya dapat jatah 2 koper. Iya, satu kopernya 50. Enggak, 23 lah kalau nggak salah ya. 23 kilo. Iya. 23 sampai 30. 23 sampai 30, dan itu semuanya dulu 2, Lang. Oke. Setiap penumpang dapat 2. Iya. Nah, sekarang ada beberapa airline yang cuma jatahin 1. Karena yang satu lagi buat itu barang. Dia lebih untung. Iya, katanya lebih untung. Mahal barang itu lah. Katanya kita ke Turki overweight. Iya. Buset.
Mahal banget barang. Iya, kalau bayar tuh mahal memang. Iya. Tapi kalau bayar duluan murah. Itu kalau bayar duluan murah. Dari web. Bener. Misalnya kita udah curiga nih, kita kayaknya akan lebih nih, beli dulu deh bagasi. Nah, lebih murah jauh dibanding bayar di tempat. Ada aja ya duit ya. Tapi kalau misalkan kan suka ada tuh pesawat yang FedEx misalkan, Iya, itu emang punya dia aja udah. Iya, itu dia semuanya itu membuat khusus untuk paket aja kayaknya. FedEx, DHL kayak gitu-gitu. Kan Nah suka itu punya pakai itu juga tuh. Sistem. Mana yang lebih optimal. Nah itu gue mikir optimal itu kalau nebeng ke orang kan lebih enak tuh kan. Yang lagi mau ke Jogja deh kasih. Kalau pesawat nih misalnya cuma satu, dia punya pesawat khusus bawa barang banyak. Kemana dulu? Nah, itu masuknya nanti ini apa Bang? Optimalisasinya. Apa namanya trade off kan? Kan kalau misalnya punya pesawat sendiri itu lebih fleksibel. Tapi kalau karena dan si DHL atau FedEx mungkin dia mau ngejar tayang lah ya, ngejar same day atau next Iya. day gitu. Jadi dia lebih fleksibel mau kapan aja. Tapi kalau nebeng ke yang lain, ya jadwal punya mereka, sistem Tapi punya iya juga mereka. sih ya. Gitu. Cuman Atau ya, FedEx juga mungkin nerima titipan kan? Bisa jadi. Karena kalau ya si logistik juga dia nggak cuma jual space, tapi jual jaringannya juga gitu. Kalau misalnya tadi FedEx punya jaringan Belanda, Indonesia gitu, tapi Iya. misalkan DHL nggak punya, ya DHL kalau misalkan ada pengiriman ke Indonesia, ya pasti mereka Ke FedEx juga? gitu. lah gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan yang tadi sekarang tuh untuk apa ya, masalah dari transportasi kan dia ngirimin barang tapi isinya kosong kan. Iya. Nah, tapi kan sebenarnya ada juga orang yang butuh ngirimin barang tersebut. Misalnya tadi ya dari Jakarta ke Tasik gitu. Barang full. Tapi pas pulang ya dia nggak ada muatan. Tapi sebenarnya ada orang Tasik ke Jakarta mau ngirim ke Jakarta gitu. Nah, harus bisa ngubungin informasi itu biar mengurangi biaya logistik. Oh, mengoptimalkan itu. Oh. Biar tahu nih ada juga. Gitu. Jadi kalau yang pesawat FedEx itu memang mampir-mampir ke beberapa negara jadinya. Gue nggak tahu sih Cing sebenarnya kayak gimana. Cuma biasanya dia mampirnya tuh ke hub di negara tersebut. Di yang hubnya gedenya. ya? Misalkan ke Singapura gitu. Kayak ada mau ngirim ke Indonesia, Ya dia hubnya di di hubnya Singapura. di Singapura aja. Jadi dia mendarat Singapura turunin situ. Turunin Situ. Barangnya. Nanti kemana lagi mah ya. Ntar orang lain yang Itu ngirim. udah urusan yang di Gitu, Singapura. Oh. Makanya emang agak-agak lama sih ya kalau luar negeri, walaupun pakai pesawat tetap lama nyampenya. Belum lagi kan custom gitu-gitu kan. Iya, bisa Iya. 2 minggu lah standarnya tuh. Iya sampailah segitu. Iya kan ya, 2 Iya. minggu yang ngirim barang dari luar negeri ya. Iya. Oh. Makanya yang Lion Parcel juga seharusnya dia yang paling banyak ya. Iya, karena dia udah punya pesawat Karena dia banyak. udah punya pesawat banyak dan hampir ke seluruh Indonesia. Iya. Makanya dia buka bisnis baru si Lion Parcel Iya, khusus Lion kan. Parcel Karena itu mereka benar. udah punya jaringannya gitu. Tapi tetap harus ada orang logistik yang mengatur tetap sistemnya mengatur lagi juga. kan. Karena ya tadi jaringan tuh Beda cuma lagi. dia tahu dia tuh bisa kemana aja. Tapi kan untuk dari titik apa origin ke destination-nya juga kan itu beda cerita lagi gitu. Iya, Harus lewat iya, mana iya. gitu. Iya. Makanya di CGK banyak sekali kantor-kantor ekspedisi, kan. Ekspedisi. Ternyata banyak ya. Maksudnya yang Merek ekspedisi yang kita yang nggak tahu. nggak tahu tapi Iya, gede-gede gede, banget bener. gitu. Iya. Ada yang, aduh apa sih namanya? Ada tuh yang terkenal juga tuh, nama orang. Ah. Ada tuh yang gede juga. Suwarno, gudang Suwarno. Bukan Suwarna itu. Iya, Suwarna, Saya ya. baru kemarin parkir inap di situ. Iya. Parkir inap, saya sering Suwarna. Kalau parkir inap dari parkirnya ke situ naik apa? Rahasia. Tai. Nggak boleh tahu. Gue Coba sendiri dong. dari situ ke sininya atau dari Ada 2. Yang gua pernah. Satu Suwarna kita ada shuttle. Shuttle yang ada gitu. Iya. Ada yang parkir inap yang di parkiran bandaranya ada juga tuh. Dekat, ya. Iya. Terus ada lagi gue pernah dikasih tahu sama Ridwan Remin. Jadi parkir inapnya tuh kalau kita masuk CGK nih, kan ada kiri ke terminal 1. Iya. No, lurus terus. Lurus. 3. Lurus sampai habis. Ada di ujung parkir inap, persis di depan stasiun Kalayang. Lebih naik enak itu. stasiun. Naik Kalayang. Dia langsung naik Kalayang mau ke terminal berapa? Yang di Suwarna kan jauh. Shuttle. Katanya udah Baliknya? Shuttle lagi. Di mana? Telepon. Telepon. Kita kan ada nomor telepon shuttle Suwarnanya. Saya mendarat di terminal 2, Pak. Oke, nanti dijemput ya. Tapi nunggu. Optimalisasi lagi tuh. Nah, itu. Berapa banyak? Kadang shuttle itu kurang optimal menurut gue. Kayak kemarin, gue nyampe di parkir inapnya jam 6. Parkir udah dapet parkir, nunggu kan. Shuttle lagi nggak ada. Baru 6:30 gue nyampe bandara. Jadinya. Padahal jam 6 udah di Suwarna. Terlalu lama nunggunya. Iya, sebenarnya kalau agak buru-buru tuh agak deg-degan. Iya, Makanya iya. shuttle-nya belum nyampe. Kalau di parkir inap yang ujung tuh, gue nggak tahu namanya, itu langsung ke kereta. Kereta kan juga nggak 24 jam lah. Kan bisa dilihat pakai jamnya. Oh. Kalau jam 6 sampai jam 12 malam setahu gua.
Dia tiap 3 menit kan ada apa 5 menit. Ya perlu optimalisasi lah itu. Betul. Parkir inap ini. Free. Hah? Shuttle free. Shuttle yang mana? Itu Suwarna. Ya free lah, itu udah bayar parkirnya, masa pasti suruh bayar. Kayak Kalayang, Free lah. free juga. Lu belum pernah naik Kalayang CGK, Kalayang. pindah-pindah Enggak, terminal? belum pernah. Ya, Ngapain pindah-pindah, Lang? iya ngapain ya? Iya. Oh, gue biasanya ini, kalau pulangnya naik, apa, stasiun, kereta bandara, kan naik Kalayang dulu. Oh iya. Ke stasiun, itu tuh, baru tuh. Ya juga ya, ngapain pindah-pindah ya? Ngapain pindah-pindah? Itu ya, semua harus dihitung-hitung gitu-gitu. Ya. Optimalisasi. Nah sekarang nih lo ngajar bukan kerja. Ngajar. Bukan kerja di Ngajar. Ini lulusnya kapan? S3? Udah? Udah beres baru 28 Oktober kemarin. Oh, baru banget. sidangnya Fresh. ya. Fresh. Disertasinya tuh. ini disertasinya keren banget, Lang. Kok jadi buku? Iya, kayak gini sekarang ya. Enggak, di Belanda aja yang kayak gitu. Enggak, ini yang dikasih ke dosennya gini bentuknya. Iya, kayak gini. Lah, Jadi keren ya. kok jadi kayak novel? Iya. Oh, emang gini nggak? Iya, kayak gitu di Belanda kayak gitu. Nggak ada kertas transparan dulu? Iya. Logo kampus. Kok nggak ada itu? Ada embosnya. Apa yang spiral, jilid Iya, spiral? ada embosnya. Oh, begini bentuknya. Ya udah diuji ntar begini aja, masing-masing pegang ini. Iya. Emang harus begini? Harus Maksudnya? kalau di Belanda tuh Iya, kayak kalau di gitu Belanda. aja. Kayak gitu. Emang kayak gini Kayak gitu? gitu, iya. Udah ada. Nah, yang desain siapa nanti? Misalnya kita mau Oh, ini covernya. boleh siapa aja, boleh desain sendiri, boleh minta tolong orang, Oh. atau kampus punya template-nya juga ada. Oh, tapi kalau mau ekstra gitu kayak mau desain yang cakep Oh, boleh bisa, juga. bisa, boleh juga. Boleh. Karena bisa diterbitkan jadi buku ini. Emang udah jadi buku, ada di perpustakaan juga, di perpustakaan di Eindhoven. Terus kemarin baru ngasih ke ITB juga. Oh iya, biasanya kan yang ditaruh kan skripsi. Iya. Tapi kan skripsi bentuknya gitu aja. Ah. Kalau ini kan jadi bagus ya. Kalau S2 aja begini juga. S2 nggak? Kayak masih Biasa. Ya, masih biasa. Oh gitu. Apa jangan-jangan udah gini ya? Kita aja nggak tahu, nggak pernah lihat disertasi Kalau orang. di ITB terakhir masih yang tebal Biasa. gitu, ya hardcover gitu. Menarik sih. Mungkin ya takutnya orang jadi pikiran lagi, udah susah bisa mikirin desain, mikirin jilidnya di mana. Ya kan bisa minta tolong. Iya sih ya. tapi keren Cakep lah. loh jadinya. Iya, kayak begini. Pasti kan ada tuh orang-orang yang pengen cakep sekalian deh, desainnya jadi kayak emang buku bagus gitu. Iya. Kertasnya juga oke lah. Berapa 30 euro Mas ini? Ya satunya di sana 20-30 euro. Nyetaknya. Nyetaknya Satu. Satu buku. Terus nyetak total berapa disertasi? 30. Oh, banyak 900 banget. euro. Karena sidang terbuka, jadi sidang terbuka Oh, nanti udah ada dibagiin orang? ada orang yang datang ngambil gitu. Ada banyak yang waktu itu datang. Habis bukunya. Kok orang Kok orang nonton ini? sidang ya? Kok orang sedang ya nontonin sidang ya? Sidang ya? Lo pernah nggak nonton sidang? Pernah. Dah. Ngapain? Ya nontonin ya orang 4 tahun ngapain aja di ini. Subjeknya yang lu suka atau random aja masuk? Ada yang segrup sih, Ada segrup, ada orang Indonesia beda grup gitu. Oh jadi mau Ya, lihat? cuma kalau di Belanda tuh dia sidangnya cuma sejam. Heeh. Nah, terus yang istilahnya tuh si calon dokternya dia presentasi cuma 10 menit. Nah, sisanya tanya jawab 50 menit sama profesor. Nah, kalau gua tuh waktu itu Presentasi 10 menit aja? 10 menit aja, jadi 4 tahun dikompres ke 10 menit ya. Deg-degan sih. Si pengujinya udah dibaca dari rumah? Udah baca dari dulu. Enak juga dia jadi penguji. Iya. Sehari bisa uji berapa lagi kan? Iya, harus Oh, baca. enggak itu ada sih, ada yang banyak, cuma kalau punya saya tuh dia cuma satu pada hari itu doang. Dan pengujinya tuh dia ada yang internal dari kampus, ada yang dari luar kampus. Luar Jadi kampus, tapi yang di bidang ini? Di bidang ini juga. Jadi Yang nyari siapa? Hah? Penguji. yang nyari tuh Kampusnya? ada nggak, ini si promotor, sama promotor juga nanya ke kita mau siapa yang mengujinya gitu. Nah biasanya kalau di Belanda, karena kan kita harus bikin paper, nah kita tuh ngesitasi papernya siapa gitu. Jadi orang yang Kita nanti sitasi? uji, nah kita sitasi itu bisa jadi penguji gitu. Oh. Nguji berapa orang? Gue total 7. Oh banyak banget. Banyak banget. Ah, gue udah nyerah dah. Mikirinnya udah pusing ya? Iya. Kita 10 menit. Penguji 7. Ditonton Ada sih orang. namanya sih Bang nih. Ditonton orang banyak. Pada baca ini. 50 Yakin? menit tanya jawab. Emang dia baca? Pasti baca. Karena ngasih feedback dulu awalnya. Jadi dikasih 1, 2, waktu 3, 6 minggu sebelum 8. sidang. Harus 8. baca dulu. Terus nanti dikasih feedback. Nah kita harus beresin feedback itulah istilahnya. Baru sidang terbuka. Oh.
8 orang. Profesor Yang semua. paling atas tuh dia ketua sidang, istilahnya ngebuka sama menutup lah. Oh. Jadi sisanya Ininya profesornya ini Lu? first promoter. promotor namanya. Oh. Itu bahasa Belanda, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh. Nah, terus ada 3 profesor tuh dari luar universitas, dari Austria 1, Oh, ini nih Denmark. Dari Austria. Iya, dari Datang Austria. buat nguji gini doang. Datang buat nguji. Datang. Ini dia dari kampus apa lu yang milih? Yang Austria saya yang milih karena dia, Dia apa? disitasi. Disitasi. Oh. Terus yang dari Prancis karena disitasi banyak juga. Nah, yang terakhir yang Denmark itu temennya promotor. Dia yang bayar siapa? Kampus yang bayar, dikasih Oh, udah biaya difasilitasi transportasi nih. sama Iya, hotelnya dari kampus. Iya. Oh. Ada apa ini Pak? Udah Pak. Iya. Ada yang di kepeling lah, pulang dapat kepelan apa. Iya. Enggak, atau langsung ditaruh di jas. Langsung Iya, ini ke iya. jas kan. Langsung. Oh gitu. Bosnya dari Austria. Mungkin dia juga pengen lihat ya, tulisan gue disitasi kayak apa ya gitu, diambil di quote gitu kan tulisannya kan dia Iya, pengen iya, lihat iya. juga kali ya. Tapi mungkin ada istilahnya tuh ada poinnya juga ya buat mereka karena kan buat kolaborasi apa. Oh iya gitu. benar juga sih buat mereka ada ini. juga Karena pasti. pas profesor ini datang ke kampus gitu ya, dia kan saya kan waktu presentasinya sore, nah dari pagi sampai sorenya dia ngobrol sama PhD studentnya gitu-gitu. Jadi biar kalau ada kolaborasi sama mahasiswa PhD grup saya, ya dia bakal mungkin bisa jadi potensi gitu. Waktu lu sidang berapa orang nonton? Yang penonton ininya apa? Umum. Yang di ini sih ada 50-an kayaknya. Oh banyak banget. Nggak yang ini ya, yang apa yang registrasi ya 50-an, tapi emang masuk emang full. Tapi ada kok fotonya kalau mau. Coba di mana? Di Instagram sih. banyak banget. Masa ada sih orang nonton sidang? Ada. Mau ngapain? Kita bisa nggak mau ditonton? Nggak bisa ya? Bisa aja. Oh bisa. Asal jangan ngasih tahu kapan sidang. Kalau di gue waktu itu ada tapi pilihan mau tertutup apa terbuka gitu lang. Oh lu ditanya. Heeh. Kalau di sana sistemnya udah pasti terbuka gitu. Pasti terbuka di sana, pasti terbuka karena ya defense ya. Jadi Jadi ruangan siapa aja emang di bisa ruangan datang. terbuka. Ada khusus ruangan Iya. defense itu. Dan ada tempat duduknya. Tempat duduknya. Boleh ngomong nggak Siapa? si orang yang nonton? Enggak. Dia emang nonton aja. Nonton doang. Nonton aja. Tapi misalnya bisa lu nggak mau ditonton nih, gimana caranya? Jangan bilang kapan sidang ke teman-teman. Tapi kalau tahu tetap Kan bisa bocor. lewat ruangan itu, ada sidang. Oh, Iya. tapi di hari H-nya aja keluar informasi bakal sidang siapa gitu. Oh, ada pengumumannya gitu. Kalau di Eindhoven ya. Iya, ada tapi di tempat pengumumannya. lain ada. Oh, Arya akan sidang nih hari ini, tesis disertasinya ini, ininya penguji ini gitu. Iya, enggak cuma Oh, nama sama jam. jam udah. Ruangan kayak gininya ada berapa di kampus? Ruangan. Di Eindhoven cuma 1. Oh, Jadi emang susah juga nyari ruang sidangnya tuh harus 6 Nyari bulan jadwalnya, nyari iya. jadwalnya tuh 6 bulan sebelumnya. Cuma 1 ruangan. Jadi harus karena besar itu kan. Dokter sih. Iya. Harus nyari tanggal ruangan, tanggal availabilitas 7 profesor tuh. Itu Yang siapa? nyari siapa? Kita, maksudnya si student ya. Kalau di Eindhoven ya, student ya. Ngaturin jadwal. Iya, jadi ngemail aja sih, nggak susah ngemail aja. Oh iya. Saya mau sidang nih, periodenya tanggal sekian sampai tanggal sekian, kira-kira Ada yang kosong nggak? available-nya kapan gitu. Tapi ruangan cuma bisanya segini. Kalau mereka ngasih tuh availabilitasnya. Ya lama juga dong tapi untuk nyocokinnya. Iya, 6 bulan. Maksudnya biasanya 6 bulan sebelum, biar aman ya 6 bulan Iya. sebelum. 6 bulan sebelum tuh udah selesai belum disertasinya? Belum kan? Apa udah? Udah. Karena kalau di Belanda tuh kita sistemnya ya, disertasi itu ada 3 chapter atau 4 chapter utama. Nah, chapternya itu udah paper gitu. Jadi Oke. sebenarnya udah kita beresin dari sebelum itu. Nah, pas akhir-akhir kita nyusun introduction sama kesimpulan gitu. Oh jadi per bab itu. Per babnya udah ada. Udah ada. Iya. Jadi sekarang lebih ke finishing gimana caranya si disertasinya tuh jadi satu cerita Iya. penelitian yang utuh gitu. Oh, barulah sambil nyari-nyari gedung Sambil tadi, nyari ya. jadwal. Nyari-nyari gedung. Nyari jadwal. Kayak mau nikah ya, nyari gedung ya. Jadinya. Nyari jadwalnya. Oh, jadi kita yang nyari jadwal sendiri. Tapi di universitas lain juga ada yang dicariin sama sekretarisnya sih, bisa juga. Oh. Tapi kalau di Eindhoven Tuh, kita ada yang nyari. hitung-hitungan gini. Iya maksudnya ternyata lebih banyak matematika ini. Iya, kali. matematika. karena Algoritma. Algoritmanya Wow. ya. Iya. Oh. Enggak. Ini masa dibaca semua sama ininya? Profesornya baca semua ini dia. Dibaca sih lumayan, ada feedbacknya tuh lumayan. Ya ada yang detail, ada yang umum, tergantung orang. Iya, pas ininya Iya, defense-nya ya. defense. Pas sebelum defense-nya juga kan mereka baca dulu tuh, ngasih masukan dulu, baru kita revisi, baru defense gitu. Oh. Kalau gue jadi penguji gue tinggal nanya ini nih. Apa? Seperti biasa. Jadi menurut kamu
optimasi yang paling bagus untuk metropolitan area apa? Cuma dari judulnya ya. Dari judul di ini. Iya. Yang mana foto ininya ruangannya? Oh, foto ruangan mah di LinkedIn kayaknya. Sorry. Kalau ini mah foto pas sidangnya, pas udah beresnya aja. Wih, pakaiannya harus begitu sidang. Itu lagi Oh, ini tapi wisuda, ini Pak. lagi sidang nih? Ini setelah beres dikasih apa? Nggak, ini ruangannya? Ruangan sidangnya betul. Oh. Ya, terus Wih, ya. bajunya kayak mau konduktor Iya. orkestra ya. Harus Ada gitu. Ya, ini Tuxedo. penguin. Emang harus gitu? Nggak harus kayak gitu sih, cuma kulturnya gitu ya. Tradisinya. Tradisinya kayak gitu. Tuxedo. Erin Gutawa. ADMS ini. Musisi kayak mau konser ya, kayak mau orkestra. Oh gitu. 50 orang, banyak banget yang nontonin. Ini talk show apaan? Oh, ini mah istri juga sama baru lulus S2. Di? Sana juga? Wageningen, nggak beda universitas. Wah, ini kan di Belanda. Belanda, cuma beda kota. Nah, kalau ya ini mah lagi wisudanya juga sama. Bidangnya apa? Bidangnya plant breeding. Hah? Ini ngawin-ngawinin Tanaman? tanaman. Iya, yang bikin varietas baru gitu. Mencangkok. Bukan. Iya kan mencangkok. Ya, salah satunya lah. So ini mengenten ada tuh dulu belajar tuh. Menyetek. Nyetek batang. Eh, Oh gitu. Barengan waktu lagi S3. Barengan. Jadi saya S3, dia S2. tapi beda kota. Beda kota. Tapi tinggal bareng. bareng di Eindhoven tinggalnya. Di hub. Tinggal bareng di hub. Mentang-mentang logistik ada hubnya. Dia juga setiap minggu optimalisasi. Iya, optimasi ketemu. Kemana-kemananya gitu. Ya. Oh bisa pas ya S2-nya lagi pas. Emang nyari di Belanda setelah lo dapet S3. baru Iya dia emang nyusul. jadi biar ada aktivitas juga ya gitu. Oh Jadi, biar. Oh karena pas S3 kan ikut ke sana. S3 ikut semua sekeluarga ya. Biar ada aktivitas apa S2 ah. Aktivitas S2. Enggak emang istri juga ada rencana mau S2. Oh iya. Dapat di sana. Dapat alhamdulillah. S1-nya apa berarti tuh kalau plant breeding? Pertanian. Dia rekayasa hayati Oh, rekayasa hayati. IPB, ITB. ITB. ITB, Sangkatan. yang Cirebon. Enggak, yang di Jatinangor. Jatinangor tadi. Jatinangor. Rekayasa hayati itu dia meneliti tenggelamnya kapal Van der Wijk Hayati. sama Herjunot Ali. Hayati. Hayati. Sekolah juga anaknya, Jeng. Sekolah Sekolah di sana juga. pindah dong sekarang. Pindah ke Indonesia baru, pindah. TK. Oh, TK di sana berarti lama ya? 4 tahun. Dari usia 2 tahun. Sekarang Sekarang udah 5,5. Dia ngomong apa ya, Belanda? Di sekolah beranda, di rumah bahasa Indonesia. Udah Oh, sekolahnya Belanda memang. Sekolahnya bahasanya. Belanda, bahasa Belanda. jago dong. Ya udah bisa. lumayan. Tanggal 4. Apalagi dari kecil ya udah Iya. ini. Iya, malah dia yang lebih jago lah bahasa Belanda dari orang tua. S3 lo LPDP enggak? Dari Kemendikti sama LPDP. Jadi yang ngelolanya tuh Kemensaindikti ya sekarang ya. Hah? Terus tapi dananya dari LPDP. Oh. Tapi berarti tuh beasiswa apa namanya? Namanya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Tapi dananya dari LPDP. Tapi Iya, bukan dan- LPDP berarti. Bukan LPDP sih, tapi dananya dari LPDP yang ngelolanya tuh Dikti gitu. Oh, ada juga begitu ya? Ya dulu sih pas zaman menteri yang sebelumnya tuh kan banyak kegiatan dari LPDP tapi yang ngelolanya tuh Kemendikti gitu. Apapun lah gitu mau beasiswa S1, S2, S3, S1 juga sama ada juga. Oh. Dari Kemendikti ada S1. Ada namanya beasiswa BIM namanya, nggak tahu beasiswa Indonesia apa gitu. BIM. Berarti sekarang akan mulai ngajar insya Allah bulan Insya Allah. Januari. Bulan Januari semester baru. Oh, semester baru di ITB. ITB. ITB Ganesha berarti ya. Biasa. Istri? Istri Masih di sekarang enggak udah pada pulang semua Enggak, bareng. enggak. Sudah S3. juga tadi. Kita tunggulah dia maunya gimana. Ya kalau mau S3 kita cari optimalnya kayak gimana gitu. Logistik. Iya. Iya, ikut lagi nanti dia ke luar negeri lagi. Oh, ngajarnya berarti ngajar teknik industri. Teknik industri. Mata kuliahnya udah tahu. Mata kuliahnya tuh banyaknya yang berhubungan sama kuantitatif lah ya gitu. Hmm. Jadi kayak statistik, teori probabilitas, Oh. ada penelitian operasional, Emang operation yang research, gitu-gitu ya, angka-angka juga nih. sistem logistik dan rantai pasok gitu. Teori probabilitas tuh apa sih? Yang kayak gimana sih? Ya probabilitas sih Kemungkinan. kemungkinan. Kayak misalnya kalau di mesin gitu ya, kapan mesin tuh kemungkinan dia bakal rusak gitu. Oh. Oh, dengan penggunaan segini. Dengan penggunaan probabilitasnya gimana gitu. Semua dihitung. Semua ada ilmunya kan. Ya terus sama Kita kan bentar lagi rusak. Nah, benar aja rusak. Udah nggak enak nih rasanya. Begini bunyinya udah begini kan.
Berarti kan kalau ada bunyinya probabilitas rusaknya makin tinggi kan? Gitu. Iya. Tapi lo udah bisa memprediksi nih, ban misalnya ya, kapan ganti, Ya itu kan ada namanya tuh ininya ya, ada predictive analysis gitu. berapa dipakai jalannya setiap setelah hari, berapa lama dipakai, Ya. setelah apa gitu. Antara waktu atau kilometer. kilometer. Iya kan? Iya. Ban tuh ada expirednya ternyata ya. Ada. Kalau kita yang terdaftar itu kan tanggal pembuatan. Tahun apa Tahun. Iya, bulan dan tahun. Ah. Nah, biasanya kita hitungnya berapa tahun setelahnya gitu. Setelah pakai. Setelah produksi kalau kata orang. Oh. Jadi walaupun masih baru di toko nih, tapi misalnya tahunnya udah lama, orang suka ada yang nggak mau. Iya benar. Padahal Itu makanya misalnya banyak masih juga yang diskon ya Lang. Yang udah pengen dekat lagi habis kayaknya tuh. Iya, walaupun masih tebel ininya, Iya. bunga-bunganya. Gitu. Itu optimalisasi. Pernah ke Jepang deh pengalaman maintenance pertama deh. 2004 waktu jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Lo ke Jepang ngapain? Itu tuh kayak ada acara pertukaran pelajar gitu, Cing. Berapa lama? 2 minggu itu. 2 minggu. Berarti di sana kuliah juga? Enggak, di sana kayak kunjungan ke industri gitu-gitu. Terus juga apa namanya tuh kalau kita tinggal di rumah warga sana gitu. Live in. Live in. Live in gitu. Nah. Saya emang dari mahasiswa, ini belajar lo ya maksudnya. Ya kan emang mahasiswa. Emang mahasiswa belajar. Kalau yang pengalaman internasional pertama tuh lucu karena gara-gara ngelihat senior lagi pada ngisi apa gitu. Ternyata ngisi formulir buat ikutan ini gitu ya. Gua ikut-ikutan aja. Terus kepilih. Kepilih. Gitu. Kok bisa ikut-ikutan kepilih? Seleksinya apa? Dokumen aja, dokumen. Jadi ada beberapa kenapa mau ikut gini ya udah nulis aja. Ini di antara S1, S2, S3 tentang waktu itu. Kuliah doang tuh kerjanya. Kuliah tapi ada juga pas antara jadi kan S1 itu sebenarnya saya sidangnya itu 2016. Tapi gara-gara jadi wakil mahasiswa di Majelis Amanat, wisudanya dimundurin sampai April 2017 tuh. Oke. Nah di antara itu selain jadi tadi di WA, Iya. juga bantuin dosen buat peneliti gitu-gitu. Oh. Jadi ada proyekan biasalah. Setelah itu S2. Setelah itu langsung S2. Selesai S2, S3. Langsung. Nah, enggak, selesai S2 ada balik dulu ke Indonesia, ada bukaan dosen. Jadi mulai dosennya dari 2019. Oh, udah dosen. Udah dosen. Jadi dari 2019 tuh lihat S3-nya baru mulai 2021 Oh iya. Oh itu udah dosen. Dosen di ITB juga. ITB juga? Teknik Sama? Industri, sama. Makanya dapat beasiswa yang tadi karena udah jadi dosen. Kirain belum dosen tadi. Iya. Ternyata udah dosen. Dia dosen lama. Berarti dosen berapa? 3 tahunan ya? 2 tahun? Iya, 2 tahun. 2 hampir 3 tahunan tahun. terus. Iya, harus 3. Berarti ini apa jatuhnya? Tugas belajar. Tugas belajar ini ya. belajar. Tapi nyarinya sendiri. Nyarinya sendiri. Bukan dari kampus itu. Bukan nyari sendiri, terus dapat beasiswa juga ya kita apply sendiri aja. Iya, apply sendiri. Berarti PNS. Bukan, dosen tetap non PNS. Dosen tetap non Ada PNS. lagi. Ada. Tetap. Gaji beda tuh Sama aja sih semuanya. Kalau dari yang saya dapat informasinya tuh sama aja gitu. sama PNS. Sama aja. Cuma bedanya tuh nggak dapat pensiun kayaknya. Tapi kita tiap bulan tuh ada nanti di akhirnya dapat satu Di rapel terakhir, di rapel. Iya. Ya, mungkin ya. Iya, mungkin ya. Nggak tahu juga. Tukin, Raymond kan gitu mungkin. Berarti sekarang tinggal di Jakarta apa Bandung? Bandung. Di Bandung memang udah ya. Oh dari sebelumnya juga udah dosen di sana ya, tinggal di Bandung udah. Ya tapi hidupnya akademis aja. Akademis isinya. banget udah ini. Ada tapi Kebetulan nonton sih apa itu kebetulan ya. Dah, enggak ada. Enggak, karena gara-gara ya tadi yang pas udah lulus sidang, terus masih di kampus tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Nah dosen pembimbing kemarin lihatnya, oh gimana kalau ikut saya aja ikut neliti, ikut project gitu-gitu. Nah barulah dari sana karena banyak main di kampus ya taunya lingkungan kampus dan akademik gitu. Terus S2 juga kebetulan ya pas udah beres. Kebetulan lagi. Beres itu. Beres wisuda S1. Ada bukaan juga si beasiswanya tadi yang ke Belanda dapat ya udah langsung berangkat tahun itu juga gitu cepet. 2017 ya. Berarti bagus nilai-nilainya. Iya. Kalau cepet itu udah. Asli ijazahnya. IP bagus. Udah. S1 berapa IPK lulus? IPK 367. Tuh, 3,6. 2,5 kan? Di atas. Di atas 2,5 kan. Jauh banget di atas 2,5. 2,5 lebih. Iya. S2 cum laude. Pasti. Nah, S2 itu Or student excellence. itu IPK tertinggi kedua seangkatan.
Tertinggi kedua. Jadi yang biasanya tuh yang tertinggi aja. Nah, karena pas zaman saya tuh yang tertinggi pertama sama kedua tuh bedanya dikit gitu. Jadi yang yang pertama sama kedua dikasih title student excellence. Bedanya dikit. Sebel, yang pertama sebel jadi. Harusnya aku satu-satunya. Kalau PhD ada gitu-gitu ada nggak sih? Ada, tapi kalau PhD kalau di Belanda ya, kalau mau cum laude tuh kita yang ngajuin gitu. Kita mau prosesnya tuh cum laude gitu. Jadi dari PhD studentnya ngajuin gitu. Maksudnya gimana ngajuin cum laude? Ya ngajuin, jadi kayak di pilihan pas mau kita submit disertasi, ditanya mau cum laude nggak gitu. Nah kalau mau ya kita mengajukan, nanti ada proses yang lain yang harus ditempuh lah. Terus gitu. apa? Nggak ngajuin. Udahlah lulus aja. Kok ditanya mau cum laude nggak mau? Nggak, tapi nanti bakal agak proses proses nanti sidangnya dan proses nanti sama profesornya itu akan lebih lumayan lah. Itu sebelum sidang? Setelah saat submit disertasinya. Submit disertasi langsung dan ditanya mau cum laude nggak? Ya, mau proses cum laude apa enggak gitu. Sidangnya berbeda nanti. Sidangnya sama, tapi nanti si profesornya tuh akan lebih galak lah istilahnya. Bener lah. Nah, tapi itu juga diskusi sama profesor juga, maksudnya sama promotor gitu. Iya. Promotornya oke juga nggak kalau mau cum laude gitu. Nah, biasanya tuh lihat dari publikasinya tuh emang publikasi top di bidang itu gitu. Jadi lo nggak usah lah, udah yang penting lulus gitu. Iya, kalau saya sih udah lulus tepat waktu juga, udah cukup lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Tapi itu kan 4 tahun S3 mah. 4 tahun. Cepet lah. Iya, itu rata-rata orang 5 tahun, 6 tahun. Iya, gitu. pada lama kan. Cepet ya. Optimization. Tapi jujur, gue nggak ada masuk nih, Bang. Gue masih kecuali pengalamannya ya. Kalau yang dijelasin itu, gue masih masuk gue. Gue enggak, gue yang ini. Cocok gue di bidang logistik. Optimalisasi ya. Optimalisasi. Gue agak kurir. Optimalisasi kurir. Kagak ini. Karena gue suka perhatiin kurir. Iya. Oke, Arya, terima kasih ya sudah hadir di sini. Sarya, thank you ya. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Iya. Ini ilmu baru lagi nih. Iya. Ilmu baru lagi aja nih. Soal Logistik nih kita nih. Iya. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain HOI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Tiba-tiba mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat, ilmu dapat. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.